Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang membangun pencitraan publik. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Heri Febrianti Maulida dengan saya sendiri, dan yang kedua Muhammad Miko Muhaimin, yang ketiga Mutia Ratna Kusuma, dan yang terakhir Nabila Septia Mumtazah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pencitraan publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, citra adalah gambaran yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang berisi mengenai pribadi dan organisasi. Sedangkan menurut Jeffkins, menggambarkan citra adalah sebagai kesan, gambaran, dan impresi yang tepat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai berbagai kebijakan personel, produk, jasa-jasa, suatu organisasi atau perusahaan. Namun, yang dimaksud dalam citra di sini adalah citra lembaga pendidikan yang bersifat positif, yakni yang menggambarkan citra sekolah unggul dengan berbagai perangkatnya. Upaya citra sekolah dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi dari lembaga pendidikan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pencitraan publik dalam sekolah adalah upaya untuk menggait atau menarik minat dari masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tujuan pencitraan publik sesuai dengan tujuan dari kegiatan humas, maka diharapkan terjadinya komunikasi harmonis antara lembaga dengan publiknya dan juga agar terciptanya citra yang positif dari publik terhadap lembaga yang bersangkutan. Pencitraan publik yang positif dibangun tentu dengan tujuan agar bisa menjalin hubungan yang baik dengan publik atau masyarakat. Selain itu, dengan adanya citra publik yang positif bisa meningkatkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat pada organisasi tersebut. Pencitraan publik memiliki tujuan yang bisa memberikan manfaat atau keuntungan bagi suatu lembaga sesuai visi misi lembaga. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pencitraan publik adalah hubungan timbal balik yang baik antara masyarakat dengan sekolah. Sekolah yang mempunyai citra positif akan dapat diterima oleh masyarakat, dan masyarakat pun senantiasa akan turut serta berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, karena telah mengetahui citra sekolah yang baik. Prinsip-prinsip pencitraan publik. Menurut Imron dan Sumarsono, merancang atau membangun citra sekolah harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan visi dan misi sekolah. Artinya, upaya pencitraan sekolah harus mengacu pada visi dan misi sekolah, tidak boleh bertentangan dengan visi dan misi sekolah tersebut. Yang kedua, komitmen dalam kebersamaan yang mencerminkan gotong royong di antara semua unsur sekolah, yang menjadi bagian dari ekosistem pendidikan. 3. Memberdayakan seluruh potensi yang ada, yaitu upaya pencitraan sekolah harus mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh sekolah. 4. Kesungguhan dan keikhlasan. Artinya, upaya pencitraan sekolah harus dirancang dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan semata-mata untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Yang kelima, keterbukaan dan kejujuran. Artinya, upaya pencitraan sekolah harus didasarkan pada kondisi real di sekolah, serta dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. 6. Adanya keinginan untuk berubah. Artinya, pencitraan sekolah dilakukan seiring dengan tuntunan perubahan yang ada. Strategi pencitraan publik. Menurut Imron dan Sumarsono, strategi pencitraan publik dapat dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain melalui peningkatan kerja kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan, kemudian keikutsertaan sekolah dalam kegiatan-kegiatan lomba sekolah dan siswa. Yang ketiga, membangun jaringan kerja dengan orang tua murid dan masyarakat. Yang terakhir, peningkatan layanan akademik dan non-akademik yang prima dan kepemilikan peringkat akreditasi sekolah yang baik. Bentuk-bentuk pencitraan publik. Menurut Imron dan Sumarsono, ada beberapa bentuk pencitraan publik di sekolah, yaitu 1. Pencitraan yang terkait dengan lingkungan fisik sekolah.
2. Pencitraan yang terkait dengan pelayanan yang diberikan. 3. Pencitraan yang terkait dengan pembelajaran. 4. Pencitraan yang terkait dengan sikap dan perilaku warga sekolah. 5. Pencitraan yang terkait dengan prestasi, akademik dan non-akademik sekolah. 6. Pencitraan akademik yang terkait dengan keberadaan alumni. Pihak-pihak yang terlibat dalam pencitraan publik. Menurut Imron dan Sumarsono, untuk pihak internal dari lembaga sekolah terdapat 1. Kepala sekolah, 2. Tenaga pendidikan, 3. Guru, 4. Tenaga administrasi, 5. Siswa, 6. Pemimpin institusi. Sedangkan pihak eksternal yang terlibat meliputi birokrasi bidang pendidikan, non-governmental organization NGO yang peduli pendidikan, interest group yang berkepentingan dengan pendidikan, mitra-mitra sekolah yang selama ini telah menjalin kerja sama dengan sekolah, serta lembaga pendidikan mitra yang selama ini bekerja sama dengan sekolah. Efek pencitraan publik yang diharapkan dan tidak diharapkan. Efek pencitraan publik yang diharapkan oleh sekolah yaitu 1. Publik dapat mengetahui program, implementasi program dan apa saja yang telah dilakukan oleh sekolah. 2. Publik dapat mempersepsi secara positif terhadap program, implementasi program dan apa saja yang telah dilakukan oleh sekolah. 3. Publik percaya terhadap amanat yang telah ia berikan kepada pihak sekolah untuk mendidik anaknya. 4. Publik merasa memiliki sesuatu yang telah ia harapkan terhadap apa yang telah sekolah lakukan. 5. Publik memberikan tanggapan positif, kritik konstruktif, dan masukan berharga bagi kemajuan sekolah. 6. Publik bersedia memberikan dukungan dan bantuan baik material maupun moral untuk kemajuan sekolah. 7. Publik bisa terus-menerus mengawal sekolah agar memiliki kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Di slide selanjutnya ada efek pencitraan publik yang tidak diharapkan oleh sekolah, yaitu yang pertama ada publik atau masyarakat tidak mengenal atau memahami program-program yang telah dibuat sekolah. Yang kedua, publik menduga-duga dalam hal negatif terhadap apa yang telah dikerjakan oleh sekolah. Yang ketiga, publik cenderung mempersepsi atau bertanggapan negatif terhadap program yang dibuat oleh sekolah. Yang keempat, publik merasa ragu dan tidak percaya terhadap sekolah. Yang kelima, publik bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh terhadap keadaan sekolah. Dan yang terakhir, publik menolak dan menentang program-program yang telah dikembangkan oleh sekolah. Slide selanjutnya ada perilaku pengembang sekolah yang diharapkan dalam pencitraan publik. Menurut Imron, dalam Imron dan Sumarsono tahun 2017, ada beberapa perilaku pengembang sekolah yang diharapkan dalam menciptakan pencitraan publik, yaitu yang pertama adalah waktu, yang kedua relevansi layanan, yang ketiga kecermatan pelayanan, yang keempat manfaat dan keramahan, yang kelima ada responsiveness dan proaktif, dan yang terakhir ada profesionalitas dan kapabilitas. Di slide terakhir ada kiat-kiat dalam mengembangkan brand image lembaga pendidikan. Adapun faktor-faktor pembentuk brand image di lembaga pendidikan menurut Schiffman dan Kanuk dalam Syamsuddin tahun 2018 yaitu yang pertama, ada kualitas atau mutu yang ditawarkan oleh sekolah dengan program tertentu. Yang kedua, dapat dipercaya atau diandalkan. Yang ketiga, mempunyai kegunaan atau manfaat. Dan yang terakhir, pelayanan berkaitan dengan program sekolah dan melayani masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 9, terima kasih.